Yang kedua namanya wasin. Setan yang kedua namanya wasin. Wasin ini sahibul musibat, dia yang menggoda orang-orang yang mendapatkan musibah. Bahwa yuzayyinus siyah wa latmal hudud wa nahwahu. Nah, setan wasin ini dia menggoda orang-orang yang mendapatkan musibah. Jadi ketika orang mendapatkan musibah, digoda sehingga yang mendapatkan musibah itu tidak sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas di dalam Al-Qur'an, wabasyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa isi kabar gembiranya? Yaitu surga. Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kemudian digodalah oleh wasin. Orang sakit digoda oleh wasin, orang rugi digoda oleh wasin, orang celaka digoda oleh wasin. Jadi intinya orang dapat musibah digoda oleh setan wasin, sehingga tidak reda terhadap apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi sabar. Yang sebenarnya musibah itu, ujian itu untuk meningkatkan derajat kita. Jadi umpamanya seperti guru yang ada di sekolah. Jadi sebagai guru itu tanda kita cinta kepada murid-murid, kita memberikan mereka ujian. Ada namanya UTS, MIT, ada namanya semester, ada namanya ujian akhir. Nah, jadi kita uji anak-anak itu, kita tahu sudah lulus atau enggak, dan kita ingin menaikkan kelas mereka. Jadi kalau lulus, oh kamu naik kelas. Nah, atau ujian lisan. Ketika kita uji lisan secara langsung anak-anak didik kita, murid-murid di sekolah. Nah, misalnya kita tahu ini misalnya namanya Nizam. Nah, Nizam ini dia pinter, maka kita tidak mau menanyakan dia tentang yang sangat-sangat mudah. Kita uji dia dengan pertanyaan yang sulit, dan itu kita senang. Nah, kalau yang kita tahu kelasnya yang agak kurang, kita sesuaikan pertanyaannya. Nah, begitulah umpama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat orang, semakin besar ujiannya. Nah, jadi sudah Allah Subhanahu wa taala sudah sesuaikan kadar kita, dan ujian itu sesuai kadar kita. Dan tujuan daripada ujian termasuk musibah itu adalah Allah menginginkan kita sabar agar kita lulus sehingga naik kelas, naik derajat. Nah, tapi ini dia setan wasin berusaha menggoda orang yang mendapatkan musibah agar ujian yang Allah berikan, tanda sayang Allah kepada hambanya itu, tidak lulus hamba itu dari ujian itu. Bahkan bisa jadi ujian itu, musibah itu bukannya meningkatkan derajat, malah drop, menurunkan gara-gara tidak sabar. Apalagi ketika sakit, mengumpat dan sebagainya, mengeluarkan kata-kata, tidak jadi mendapatkan kebaikan. Padahal ketika orang sakit misalnya, ketika sakit itu Allah mengutus malaikat, satu malaikat yang bertugas mengambil nafsu makan. Nah, sehingga orang sakit walaupun lauk yang paling disenangi disuguhkan, dia tidak enak makan karena ada malaikat yang sudah bertugas. Yang kedua, malaikat yang bertugas untuk mencabut kesehatannya. Nah, yang ketiga, malaikat yang bertugas mencabut wajahnya sehingga pucat, kesegaran, kecerahan wajahnya. Dan yang keempat, malaikat bertugas untuk mengambil dosanya. Ketika sudah datang waktunya untuk sehat, Allah kembalikan malaikat-malaikat ini dengan amanah, mengembalikan sehatnya, mengembalikan nafsu makannya, mengembalikan wajahnya yang cerah. Satu yang tidak Allah suruh kembalikan, dosanya sudah diambil, sudah dibersihkan. Nah, jadi orang yang sakit itu semata-mata Allah sayang dan dibersihkan dosa-dosanya. Tapi ini jangan lupa bersabar. Nah, ada setan wasin yang menggoda sehingga tidak reda, caci ini caci itu.
mengumpat ketika sakit, tidak sabar, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang sebenarnya sakit itu akan membersihkan kita, mengangkat derajat kepada Allah, tidak jadi dapat itu karena kita tidak sabar. Hati-hati, ada setan yang menjaga. Makanya ketika sakit ada doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah, diantaranya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, paling kurang baca 40 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas, paling kurang baca qul huwallahu ahad. Dalam kitab Fathul Mu'in itu kalau sembuh bersih dari dosa. Kalau meninggal dunia seperti kita mendapatkan pahala mati syahid, dan nanti melewati jembatan itu di akhirat itu kita melewatinya dengan akufin malaikah, telapak tangan mereka dibantu. Kemudian yang ketiga, setan A'wan, sahibus sultan. Namanya setan A'wan, bukan awan tapi A'wan. Ini bahwa sahibus sultan. Dialah yang menggoda para pemimpin agar pemimpin itu zalim. Nah, sebab jamaah sekalian, pemimpin yang adil itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian dia terjamin mendapatkan pertolongan. Udah kita baca hadis 7 golongan yang dijamin mendapatkan naungan atau pertolongan dari Allah pada hari ketika tidak ada pertolongan atau naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu. Yang pertama disebut 7 golongan ini adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa katanya, inna ahabban nas ilallah, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa aqrabahum minhu, dan yang paling dekat dengan Allah derajatnya, kedudukannya, tempatnya, majlisan, imamun adil, pemimpin yang adil. Wa inna abghadun nas, dan sebaliknya manusia yang paling dibenci oleh Allah ilallah yaumal qiyamah, wa asyaddahu azaban, dan paling keras azabnya adalah imamun jair, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Ini dia petugas syaitan yang menggoda para pemimpin agar mereka tidak berhasil adil. Karena adil sebagai pemimpin sungguh sangat istimewa. Bahkan salah satu yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang keempat, Habab, bahwa sahibus syarab. Yang ketiga, al-muskirat. Habab namanya, setan Habab ini yang menggoda agar orang mengkonsumsi yang haram-haram, termasuk meminum minuman yang memabukkan, yang haram-haram. Ini dia Habab. Kemudian yang kelima, Murrah. Murrah ini sahibul mazamir, setan yang menggoda di bidang musik, termasuk seruling. Seruling. Jadi setan yang di bidang musik ada khusus namanya Murrah. Kenapa? Sehingga di musik itu kan macam-macam. Ketika musiknya kemudian berbau musik ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dibagi dua. Ada yang memang dilarang, ada yang tidak masalah, tidak apa-apa, boleh. Bahkan bisa mendatangkan pahala. Musik yang terlarang yaitu yang akan mendatangkan maksiat. Misalnya dengan musik itu kita lalai beribadah kepada Allah. Dengan musik itu kita lewat sholat kelewatan. Atau dengan musik itu mengundang orang untuk berbondong-bondong meninggalkan ibadah. Atau dengan musik itu mengundang syahwat. Atau lagu, bisa kan lagu yang isi lagunya tentang tentang itu zina, tentang yang mengundang syahwat. Jelas itu haram. Tapi ada musik yang memang dengan wasilah itu orang bisa ingat kepada agama.